Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Andi Ahmad Zafan Ramadan dengan NIM 2400485. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang metode amplop. Kalian tahu nggak sih metode amplop itu sebenarnya buat apa? Terus keunggulannya itu juga apa? Kekurangannya juga apa? Terus cara-caranya itu gimana? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan gimana metode amplop itu sendiri. Sama saya bakal ngertiin kayak LX-nya itu untuk apa, LY-nya itu buat apa, dan lain-lain. Nah, jadi kita mulai aja ya. Nah, jadi kita langsung Google aja. Metode amplop itu adalah cara distribusi beban plat dua arah ke balok penumpu dengan membagi plat menjadi bidang segitiga dan trapesium. Beban tersebut disederhanakan menjadi beban merata untuk mengetahui momen dan ulangan. Nah, terus keunggulannya itu juga metode ini relatif lebih sederhana untuk perhitungan manual dibandingkan elemen hingga. Batasannya, metode amplop ini tradisional, tidak diperhitungkan di mana balok anak secara detail, yang dapat menghasilkan momen yang lebih kecil dibandingkan momen elemen. Nah, terus kita lihat contohnya di sini nih. Misal A1, A2, A2, A1, B1, B2, B2, B1, C1, C2, C2, C1. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi saya jelasin. A1, B1, C1 ini itu penamaannya kita. Jadi misal A1. Nah, dia jadi penempatan platnya itu di sini, nih di sini sama di sini. Satu. Nah, kalau A2 sendiri, kenapa nggak sama A1 sama A2? Padahal ukurannya sama nih, 4, misal 4 meter kali 450. Kenapa nggak sama A1 dengan A2? Nah, itu karena A1 sendiri dia cuman ini doang. Beda dengan A2. A2 itu ini, dan ini. Jadi, A2 ini dia menumpuk 3 ini, teman-teman. Nah, sebelahnya itu juga sama, A2 itu. Dia menumpunya ini. Nah, kenapa sebelah sininya A1? Karena dia sama kayak ini. Jadi ya kayak bisa dibilang mirrornya, teman-teman. Jadi dia cuman ini sama ini. Nah, beda lagi dengan B1. B1 sendiri, iya, anunya ini, gitu, teman-teman. Nah, kalau B2 gimana? Nah, kalau B2 itu sendiri, dia tertutup semua kan. Ini bisa dilihat. Nah, itu penumpunya ada 4, teman-teman. Gitu. Sama juga sebelahnya. Nah, kalau C1 ini sebenarnya sama aja kayak A1, cuman ya kebalikannya. Soalnya kan dia di bawah. Jadi, cet, 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 cet. Tuh. Kenapa beda A1 sama C1? Ya karena arahnya itu juga beda. Jadi hasil itunya juga beda, teman-teman. Gitu. Nih bisa dilihat nih kasusnya nih. Sama kan A1. Terus keduanya gini, tuh B2 seperti ini, C2-nya kayak gini, C1-nya kayak gini, teman-teman. Nah, itu ada namanya kasus 1, kasus 2, kasus 3 gitu. Nah, bisa dilihat itu di sini, teman-teman. Bentar. Nah, ini metode amplop sendiri itu ada nih, ada 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, teman-teman. Nah, itu semuanya beda-beda, teman-teman, jenis kasusnya. Nah, kalau jenis kasus pertama itu dia nggak ada semuanya nih. Nah, jadi MLX sama MLY-nya itu segini. Nah, sebelum itu kita mau jelasin MLX, MLY itu apa sih? Biar kalian teman-teman juga paham. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, di mana MLX itu adalah momen lapangan maksimum per meter lebar ke arah X gitu.
ML-nya sendiri momen lapangan maksimum per meter lebar ke arah Y, MTX momen tumpuan maksimum per meter lebar ke arah X, MTY sendiri momen tumpuan maksimum per meter lebar di arah Y, WU itu beban yang bekerja, X itu panjang bentang terpendek, LY-nya itu panjang bentang terpanjang, dan X-nya itu sendiri koefisien yang didapat dengan metode amplop, teman-teman. Bisa dilihat mana tadi? Jadi misal kasus pertama. Nah, di sini MTX sama MTY-nya emang nggak ada, teman-teman. Beda lagi dengan kasus kedua. Kasus kedua ini, jadi dia semuanya ada, teman-teman. Jadi semuanya ini ada. Jadi ya begitu. MT MTIX sama MTY-nya ini dia yang nggak ada gitu. Beda lagi dengan kasus 3. Di kasus ketiga sendiri, dia cuman ada di bagian sini, teman-teman. Bagian atas sini sama bagian kiri. Nah, tapi dia ini juga bisa mirror ya, teman-teman. Jadi misal mau ini sama ini bisa, ini sama ini bisa, ini sama ini bisa. Yang penting dia itu ada yang kebuka duanya itu bagian kiri atau kanan, terus atas atau bawah gitu. Misal kiri sama atasnya gak ada, ya nggak apa-apa, itu masuk ke kasus 3. Nah, di kasus 3 sendiri itu semuanya ada ya, teman-teman. Nah, di kasus keempat, 4A. Nah, kasus 4A sendiri itu dia kanan kirinya yang ada gitu. Jadi kanan kirinya ada, atas bawahnya nggak ada. Jadi MTX sama MTY-nya ini yang nggak ada. Beda lagi dengan kasus 4B. Nah, kalau 4B sendiri itu dia atas bawahnya yang ada, kanan kirinya nggak ada. Jadi kebalikannya sama kasus 4A begitu, teman-teman. Cuman yang bedainnya di sini MTY sama MTIX-nya itu nggak ada. Di kasus 5A sendiri bisa dilihat. Nah, ini dia yang ada cuman di bagian kirinya, teman-teman. Bisa juga yang ada cuman di sebelah kanannya doang. Jadi dia cuman satu di kanan atau di kiri. Nah, itu namanya kasus 5A. 5A sendiri itu yang nggak ada MTX-nya. Di kasus 5B sendiri itu yang ada cuman satu doang, bagian atas atau bawah gitu. Itu MTY-nya yang nggak ada. Lanjut kita ke kasus 6A. Nah, kasus 6A sendiri itu dia tiga-tiganya ini ada kiri, kanan, sama bawah atau sama atas gitu. Jadi kiri kanannya ada. Terus kalian pilih anunya itu mau bawah atau atas itu. Yang ada itu cuman boleh satu. Jadi dia 3 gitu doang. Mau bentuknya seperti gini, mau seperti gini. Nah, itu kasus 5A. Di 5A sendiri itu yang nggak ada itu MTY, teman-teman. Nah, kalau di kasus 5 6B ini 5B harusnya. Nah, ini yang nggak ada itu bagian kiri kanannya. Jadi kebalikannya gitu, teman-teman. Jadi bagian kiri kanannya yang terserah mau kosongnya bagian mana. Misal gini sama gini. Nah, itu yang nggak ada MTX-nya, teman-teman. Nah, terus saya juga ada contoh Excel nih, teman-teman. Bentar ya, kita coba bagi layarnya jadi 2 dulu biar enak. Nah, oke. Nih, bisa dilihat ya, teman-teman. Nih, di kasus 2 sendiri, ntar ya, biar enak gimana. Biar, nah, nih. Ya, ya gini lah, gini. Nah, di kasus 2 sendiri, itu ada semua nih, sama kan? Nah, kalau di kasus 3, misal nih kita ubah 0, 0. Nah, ubah kan langsung ke kasus 3 ini,
lebar-lebarnya juga langsung ke kepindah teman-teman. Misal ini juga hilang. Jadinya kasus 5A, kita lihat 5A. 5A. Sama ya teman-teman tuh jadinya. Nih, kalau di sininya kita ubah, sininya tetap 0, tetap 5A karena dia cuman ada satu doang gitu, teman-teman. Nih, bisa dilihat juga di bagian ininya, teman-teman. Nih, teman-teman. Nah, jadi penentuan kasusnya itu bisa dilihat kayak 5A, 5B-nya itu berapa begitu, teman-teman. Sementara itu aja yang bisa saya jelasin kenapa bisa 1A, 1B gitu. Selebihnya bakal saya jelaskan lebih lanjut nanti ya, teman-teman. Bye. Terima kasih.